Sobat Bahasa dan Sastra, selamat datang di Siniar Balai Bahasa Yogyakarta. Saya Jasmine Mutiara yang akan menemani kalian pada siniar kali ini. Pada siniar kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu literasi digital. Keterampilan ini semakin dibutuhkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Untuk mengulas lebih dalam tantangan dan peluang, sudah hadir bersama kita dua narasumber dari tim kerja Literasi Balai Bahasa Yogyakarta. Bapak Nur Hadi dan Bapak Ahmad Khairul Salim. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Nah, sebelum memulai pembahasan kita nih Pak, saya persilahkan dulu untuk Bapak Nur Hadi dan Bapak Ahmad untuk berkenalan kepada para pendengar. Dimulai dari Bapak Nur dulu mungkin. Nama saya Nur Hadi, saya staf pegawai Balai Bahasa Yogyakarta. Saya ditugasi berada di tim kerja literasi di Balai Bahasa Yogyakarta. Cukup, Bapak Ahmad. Sahabat bahasa dan sastra dimanapun berada, perkenalkan saya Ahmad Khairul Salim dari tim kerja literasi Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Supaya tidak berlama-lama, mari kita langsung saja ke topik utama. Mungkin banyak pendengar yang masih penasaran nih Pak, sebenarnya apa sih tim kerja literasi di Balai Bahasa Yogyakarta ini? Mungkin Bapak Nur Hadi bisa jelaskan secara singkat apa itu tim kerja literasi di Balai Bahasa Yogyakarta ini Pak? Baik, tim kerja literasi itu sesuai dengan semangat Badan Bahasa yang mengusung gerakan literasi nasional. Kami Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kepanjangan tangan atau unit pelaksana teknis yang berada di Yogyakarta itu juga ikut mengurusi literasi. Oleh karena itu di kantor Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada satu tim yang namanya tim kerja khususnya literasi dan ada tim kerja lain. Nah, tugasnya itu ngurusi literasi yang ada di masyarakat. Kita berbaur dengan masyarakat untuk bagaimana memajukan literasi di wilayah kerja daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita bisa bicara lebih jauh nih Pak, kan kalau tim kerja itu pasti dibentuk dengan untuk supaya mencapai tujuan tertentu nih Pak. Nah, menurut Bapak Ahmad, apa sebenarnya tujuan utama dari adanya tim kerja literasi ini Pak? Terima kasih Mbak. Sedikit menjelaskan untuk tim kerja literasi di Balai Bahasa Yogyakarta, memang kami melaksanakan tugas dari Badan Bahasa dan kami memang dibatasi di skop tertentu ya, karena Badan Bahasa kan sekarang di bawah Kemendikdasmen, maka lingkup tugas kami juga di sekitar sekolah dan ada juga di komunitas literasi di masyarakat atau taman bacaan masyarakat. Dan memang kegiatan-kegiatan kami berada di seputar itu. Misalnya di tahun ini kita ada Krida Duta Bahasa, itu mulai jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Kemudian untuk komunitas literasi, kami juga ada kegiatan pemberdayaan dan pembinaan komunitas literasi. Sasarannya tahun ini ada 14 komunitas. Ini itu sekilas tugas kami. Nah, kalau tadi kan kita sudah tahu nih gambaran umumnya tentang tim kerja literasi ini. Nah, sekarang saya ingin masuk ke manfaat yang lebih nyata untuk masyarakat. Nah, kalau kegiatan yang bagus itu kan tentu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat nih Pak. Nah, untuk Pak Ahmad, bagaimana tim kerja literasi ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi, terutama di era digital saat ini Pak? Baik, saya fokus ke kegiatan yang saya bidangi. Untuk tahun ini saya di pembinaan dan pemberdayaan komunitas literasi. Maka kami mencoba untuk mendampingi mereka, komunitas-komunitas literasi yang ada di wilayah DIY, meskipun dalam
jumlah yang terbatas, kami coba masuk mendampingi, dan fokus tahun ini adalah di bidang manajerial. Jadi bagaimana pengelolaan komunitas di wilayah masing-masing agar menjadi lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Dan tujuan akhirnya tentu komunitas-komunitas literasi itu juga berdampak ke masyarakat yang ada di sekitarnya. Pun memang peran kami belum begitu maksimal di situ. Ini itu salah satu contohnya, Mbak, untuk bagaimana peran kami sehingga bisa berdampak ke masyarakat. Nah, tapi kalau kita tahu bersama ya Pak, generasi muda saat ini itu kan sangat lekat dengan media digital. Nah, kalau kita lihat juga anak muda itu lebih banyak menghabiskan waktu tuh di media digital dibandingkan buku. Menurut Bapak Nur Hadi, apa tantangan terbesar yang paling yang dihadapi untuk upaya literasi saat ini, Pak? Sebenarnya kalau ada orang yang mengarahkan tentang digitalisasi masyarakat, terutama lewat handphone misalnya, media sosial dan sebagainya, masyarakat dengan handphonenya, dengan rebahan, kalau saya sih lebih mengikuti arus apa yang anak muda misalnya, anak muda inginkan, tapi menyusup di sana kita berikan pesan-pesan bahwa rebahan pun bisa produktif loh. Misalnya menjadi afiliator, menjadi konten kreator hanya dengan rebahan, misalnya seperti itu. Nggak apa-apa, kita ikuti dulu ritme mereka, anak-anak muda itu berkaitan dengan literasi digital yang hari ini memang hampir semua anak muda kan tidak ada yang tidak memegang HP. Sehingga kita ikuti irama mereka, lalu kita coba geser pelan-pelan untuk menjadi lebih produktif, lebih bertanggung jawab, lebih kreatif. Kalau saya seperti itu ya. Masih dengan topik yang sama nih Pak, kalau menurut Bapak Ahmad, apakah mungkin justru media digital ini tuh bisa menjadi pintu masuk untuk menumbuhkan kembali minat baca buku di kalangan anak muda, Pak? Baik, jadi media digital sekarang ini tuh memang ibarat dua mata pisau ya. Ketika tidak dimanfaatkan dengan benar, memang dampaknya juga tidak baik. Tapi itu juga tidak bisa kita hindari untuk saat ini, sehingga memang menyambung dari Pak Nur tadi, memang harus diarahkan ya. Bahkan sejak dini, misalnya melihat screen, melihat layar itu memang dibatasi sejak kecil. Misalnya maksimal kalau masih usia dini itu ya 1 jam atau berapa itu ya, karena sudah ada penelitiannya juga. Nah, ketika sudah di usia sekolah, usia kuliah juga, itu kan memang diarahkan untuk mengambil kebermanfaatan yang lebih dari media digital itu. Misalnya dengan menggali referensi-referensi dari sumber-sumber digital gitu ya. Itu kan sekarang banyak sekali dan sangat mudah ditemukan. Jadi memang itu perhatian dari orang tua, dari keluarga, dan juga kendali dari diri sendiri. Menarik sekali ya, ternyata media digital itu bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun literasi anak muda. Jadi intinya tinggal bagaimana kita bisa memanfaatnya saja ya Pak ya. Sebagai penutup, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan atau harapan untuk generasi muda agar lebih termotivasi dalam meningkatkan literasi mereka. Mungkin bisa dimulai dari Pak Nur Hadi dulu, setelah itu Bapak Ahmad. Baik. Jadi harapan kami sebagai bagian dari Balai Bahasa di dalam tim baca literasi, bagaimana sekarang anak muda itu memanfaatkan media digital, baik itu platformnya maupun alatnya, yaitu biasanya handphone atau telepon seluler. Sebenarnya banyak hal yang bisa dieksplorasi dari HP ya. Di sana bertebaran ilmu pengetahuan yang luar biasa kalau kita mau mencari pengetahuan. Kemudian juga
membangun literasi dari membaca yang ada di handphone. Misalnya lewat Google, lewat Bing, lewat apapun sebenarnya platform apapun kita bisa belajar banyak. Kemudian yang itu yang bukan video. Yang video misalnya dari YouTube, dari TikTok, dari media apapun, itu juga bisa sebenarnya kita belajar banyak dari sana. Belajarnya karena kebetulan TikTok itu juga menampilkan tulisan di sana meskipun audio visual, tetapi juga kadang-kadang menampilkan penjelasan di caption, itu kan bisa dibaca. Nah, paling tidak hal-hal kecil seperti itu, membaca itu tidak harus lewat dengan buku yang 500 halaman atau 1000 halaman, tapi dari hal-hal kecil asal kita mau membaca saja. Karena kadang-kadang kalau saya melihat netizen ini videonya ngomong apa, tulisannya seperti apa, belum ditulis hanya melihat judul lalu sudah berkomentar. Padahal banyak luputnya, yang akhirnya seolah-olah pembuat konten atau si pembuat video itu dia menulis tidak berguna, lalu dia ngomong sampai selesai seolah-olah tidak berguna. Hanya pemeriksa itu hanya melihat judulnya doang, seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ahmad bisa memberikan motivasi. Baik, terima kasih kesempatannya. Literasi itu kan pemahaman, kemudian tingkatan tertingginya adalah aplikasi atau membuat produk dari apa yang sudah dipahami. Literasi digital saat ini memang sangat-sangat penting, tapi kembali kami mengingatkan bahwa dalam gerakan literasi nasional itu ada 6 literasi dasar yang kita pedomani, mulai dari literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, kemudian budaya dan kewargaan, dan fondasi semuanya adalah baca tulis. Jadi itu yang dikuatkan terlebih dahulu sebelum merambah ke digital. Karena beberapa waktu lalu sempat beredar berita bahwa anak usia SMP masih belum bisa membaca. Dan ketika itu sudah teratasi, barulah kita memanfaatkan media digital secara mengambil kebermanfaatan yang lebih dari sana. Karena misalnya dari Badan Bahasa sendiri itu kan banyak sekali mengeluarkan produk-produk bacaan yang semuanya bisa diakses secara digital berupa PDF, dan itu contohnya. Jadi untuk menunjang literasi baca tulis dari digital itu juga sangat penting. Dan kembali lagi ke peran keluarga juga, bahwa peran keluarga juga sangat penting untuk ikut membantu mengawasi, kemudian mengarahkan ya, bagaimana generasi muda bisa memanfaatkan media-media digital itu secara lebih tertata dan lebih bermanfaat bagi mereka. Mungkin itu. Terima kasih atas motivasinya. Semoga pendengar kita bisa termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad dan Bapak Nur Hadi. Saya selaku pembawa acara dalam acara siniar kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Nur Hadi dan Bapak Ahmad Khairus Salim, yang sudah berbagi wawasan seputar peran tim kerja literasi, tantangan sekaligus peluang di era digital saat ini. Sobat Bahasa dan Sastra, semoga percakapan kita tadi membuka wawasan baru bahwa literasi digital tidak dapat menggantikan literasi buku, melainkan melengkapinya. Kedua, bisa berjalan berdampingan untuk membangun generasi yang cerdas, kritis, dan produktif di era perkembangan teknologi saat ini.
Jangan lupa untuk terus ikuti siniar di Balai Bahasa Yogyakarta karena masih banyak topik seru seputar bahasa, sastra, dan budaya yang akan kita bahas. Saya, Jasmine Mutiara Bintang, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa dan tentu saja salam literasi.